Halo Ton, kalian sadar gak sih hewan yang satu ini sekarang jarang banget kita temui? Hewan yang digadang-gadang sebagai kuku orang mati di daerah gue pas gue masih kecil. Dan setiap melihat hewan ini, gue merasa ngeri dan mistis gitu. Inilah kunang-kunang. Kunang-kunang adalah makhluk yang penuh pesona dan misteri. Dengan kemampuan mereka menghasilkan cahaya alami yang memukau pada malam hari. Mereka telah memikat manusia sepanjang sejarah manusia. Dari zaman purba hingga sekarang, kunang-kunang tetaplah kunang-kunang yang indah. Selain itu, peran mereka dalam ekosistem juga sangat penting loh. Kita akan mengungkap lebih jauh tentang kunang-kunang ini, menjelajahi kehidupan mereka dan mengapa kita perlu menjaga mereka. Semuanya akan kita bahas sekarang. Karena itu, mari bercerita. Kunang-kunang termasuk dalam keluarga lamprey dan saat ini terdapat sekitar 2000 spesies yang berbeda. Kunang-kunang dicirikan oleh bagian tubuh seperti antena tipis dan artikulasi yang sangat penting untuk mengarahkan diri dan memastikan tidak ada bahaya di dekat kunang-kunang. Ada juga elytra. Elytra merupakan sayap dari sebuah kunang-kunang, yaitu lebih tepatnya adalah sayap depan kunang-kunang. Dan ada juga thorax yang merupakan bagian pertama dari dada seekor kunang-kunang. Namun, hal yang paling membedakan kunang-kunang, ia memiliki cahaya yang sangat berbeda dari spesies lainnya. Hal ini terjadi karena adanya organ cahaya khusus yang terletak di perut bagian bawah si kunang-kunang tersebut. Ketika serangga ini menyerap oksigen, ia bergabung dengan zat yang disebut luciferin yang menghasilkan cahaya, tanpa menghasilkan panas sedikit pun dari dalam tubuh kunang-kunang itu sendiri. Cahaya kunang-kunang biasanya terputus-putus dan berkedip dalam pola yang unik untuk setiap spesiesnya. Ini akan terjadi secara berkala dan setiap spesies akan bersinar dengan cara yang berbeda-beda. Ini berguna terutama untuk menemukan pasangan mereka. Bahkan mereka bisa menyala atau mematikan lampu kapanpun mereka mau. Selain itu, ini juga berfungsi sebagai pertahanan, karena jika predator mencoba menyerang mereka, mereka dapat menggunakan cahaya sebagai peringatan bahwa ini bukanlah pilihan makanan yang baik untuk si predator. Para ilmuwan tidak yakin bagaimana serangga mengatur proses menyalanya dan mematikan lampu ini. Kalian juga harus tahu bahwa ada perbedaan antara kunang-kunang pria dan kunang-kunang wanita. Seperti halnya betina akan mempertahankan bentuk larva dalam beberapa aspek dan lebih mirip kutu daun dibandingkan kunang-kunang itu sendiri dengan kakinya yang gemuk dan tidak punya sayap, berbeda dengan pria dewasa. Dan kalian harus tahu juga ada kunang-kunang dewasa dari beberapa spesies yang memang tidak bercahaya sama sekali dan malahan menggunakan feromon untuk mencari pasangan. Jadi bukan menggunakan cahaya seperti kunang-kunang pada umumnya. Nah, itu makanya kunang-kunang tidak semuanya menghasilkan cahaya. Kalian harus catat itu ya. Kunang-kunang hidup di berbagai lingkungan hangat, serta di daerah beriklim yang sedang. Dan mereka merupakan pemandangan umum di malam musim panas. Kunang-kunang dapat ditemukan di hampir semua habitat di seluruh dunia, termasuk hutan, padang rumput, rawa-rawa, dan bahkan di lingkungan perkotaan sekalipun. Kunang-kunang menyukai kelembapan. Mereka biasanya terkait dengan daerah yang lembab, karena telur dan larva mereka membutuhkan kelembapan untuk bertahan hidup, dan sering hidup di daerah lembab seperti di Asia dan Amerika. Setiap spesies kunang-kunang memiliki sistem sinyalnya sendiri, seperti pada sebagian besar spesies kunang-kunang di Amerika Utara. Pejantan akan terbang pada ketinggian yang tepat, di habitat yang tepat, dan pada waktu malam yang tepat, lalu memberikan sinyal untuk spesiesnya. Betina akan duduk di tanah atau di tumbuh-tumbuhan dan mengawasi si jantan ini. Jika seekor betina melihat salah satu spesiesnya memberikan sinyal dan melakukannya dengan baik, dia akan membalas dengan kilatannya yang sesuai dengan spesiesnya. Kemudian keduanya memberi tanda bolak-balik saat laki-laki itu terbang ke arahnya.
Jika semuanya berjalan dengan baik, mereka akan kawin. Siklus hidup kunang-kunang tidak terlalu lama, karena hanya berlangsung sekitar 2 tahun saja. Selama itu, ia melewati 4 tahap yang berbeda, yaitu telur atau embrio, larva, pupa, dan kunang-kunang dewasa. Tahap telur muncul ketika spesies dewasa kawin di musim panas. Betina dapat bertelur antara 50 sampai 150 butir telur. Biasanya mereka bertelur di tanah yang lembab atau di tempat terdekat karena larva penting berada di sana untuk mencari makanan. Telur-telur tersebut diketahui sedikit bersinar, suatu mekanisme pertahanan agar tidak disentuh oleh hewan lain. Setelah 3-4 minggu, telur-telur tersebut melahirkan larva. Setelah menjadi larva, mereka akan mulai berburu. Untuk melakukan ini, mereka memiliki enzim yang jika ada di buruannya, akan melumpuhkan buruannya dan dengan demikian membantu mereka mendapatkan buruannya tanpa perlawanan. Fase ini berlangsung sekitar 1 tahun. Setelah 1 tahun, larva mulai semakin jarang bergerak dan membentuk kepompong di sekelilingnya, tempat mereka bermetamorfosis. Ini bisa memakan waktu sekitar 10 hari atau beberapa minggu kemudian. Dan setelah cangkangnya pecah, akan muncul kunang-kunang dewasa. Kunang-kunang menghadapi beberapa ancaman, termasuk hilangnya habitat akibat perubahan lahan dan urbanisasi. Penerangan malam yang berlebihan juga dapat mengganggu pola perkembangan dari kunang-kunang ini, mengurangi populasi mereka. Penggunaan insektisida juga dapat membahayakan kunang-kunang. Dampak positif kunang-kunang pada ekosistem dan daya tarik estetik mereka telah memotivasi upaya pelestarian kunang-kunang ini. Penerapan praktik pencahayaan yang ramah lingkungan dan pengurangan penggunaan insektisida adalah langkah-langkah penting dalam melindungi populasi kunang-kunang ini supaya tetap terjaga kelestariannya. Kunang-kunang adalah makhluk yang menakjubkan dan penting dalam ekosistem. Keindahan cahaya bioluminesan mereka dan peran ekologi yang mereka mainkan membuat mereka patut untuk dilestarikan. Perlindungan habitat alam, pengurangan polusi cahaya, dan kesadaran masyarakat adalah langkah-langkah kunci dalam menjaga keberlanjutan populasi kunang-kunang ini. Semakin banyak yang kita ketahui tentang makhluk ini, semakin besar penghargaan kita terhadap keajaiban alam yang mereka bawa sekarang. Mungkin sekian yang bisa gue rangkum. Semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan kalian semua. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penulisan. Dan kalau kalian mau koreksi atau menambahkan, langsung saja ke kolom komentar. Terima kasih telah menonton dan mari bercerita.